Bab 141, Penempaan. Meskipun kekuatan mental asli juga tidak terlihat dan tidak berwujud, dalam perasaan saya, itu seperti gas aneh. Sejak menerobos langkah keempat jalan, kekuatan spiritual itu sendiri telah sangat meningkat. Dan Anda mengajari saya untuk berlatih, murid sihir ungu, efeknya lebih baik. Hari ini, saya tiba-tiba memiliki kekuatan mental gas yang kental dan sedikit sensasi cair terbentuk. Kekuatan mental cair jelas lebih padat, dan tidak memakan tempat. Lanjutkan seperti ini, kekuatan mental saya memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Apakah ini mencairkan kekuatan mental? Tang San juga terkejut. Kekuatan spiritualnya dapat dicairkan, selain 3 dewa iblis tipe mata yang telah diserap berturut-turut, mata-mata badak, mata elang, dan mata rubah langit menjadi fusi darah. Alasan terpenting adalah bahwa dia memiliki sedikit kesadaran yang duduk di tengah lautan roh, ditambah pengalaman 3 kehidupannya. Dapat dibaca tetapi hanya menembus ke tahap keempat, dan kekuatan mental telah berubah menjadi pencairan. Bahkan jika tidak ada mata setan ungu, tetapi hanya mata rubah langit, diperkirakan dia akan dapat melakukannya setelah menghabiskan sedikit lebih banyak waktu. Itu benar-benar layak menjadi dewa iblis kelas 1 untuk menjadi garis keturunan. Ini benar-benar sulit. Selamat membaca Bro terbaik, Anda seperti manifestasi pencairan kekuatan mental. Kekuatan spiritual pencairan akan jauh lebih kuat. Apakah Anda memiliki perasaan baru tentang mata rubah langit? Tanya Tang San. Reading White mengangguk dan berkata, saya merasa lebih banyak. Saya dapat melihat keberuntungan dengan lebih jelas sekarang. Misalnya, saya pikir keberuntungan Anda hari ini cukup bagus, tetapi saya tidak tahu mengapa. Itu tergantung pada keberuntungan Anda dan kegagalan orang lain. Itu juga sama. Salah satunya adalah aku merasa dekat denganku secara langsung, dan yang lainnya adalah keberuntunganmu terlihat tidak menentu, yang berbeda dari perasaan orang lain yang lebih nyata. Tang San berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini ada hubungannya dengan mata rubah langit. Tampaknya penilaian guru itu benar. Efek dari transformasi Tianhu ke tahap keempat benar-benar berbeda dari tahap ketiga. Dan perubahan semacam ini akan meningkat seiring kekuatan mental membaca putih terus tumbuh. Secara bertahap, fungsi transformasi Dewa Iblis kelas 1 ini dijalankan sepenuhnya. Kakak senior Cheng Zi telah banyak berubah. Bagaimana perasaanmu? Tang San bertanya pada Cheng Zicheng. Aku juga tidak buruk, tubuhku menjadi jauh lebih kuat. Seperti yang kamu katakan, sayap emas menjadi lebih keras, dan kecepatan terbangku meningkat, ditambah dengan terobosan dalam kultivasi. Sekarang jauh lebih mudah untuk memotong dengan Golden Wings. Jubah sayap, kekuatannya juga telah ditingkatkan secara signifikan, kata Cheng Zicheng dengan gembira. Dubai menghela nafas, tentu saja, uang bisa menggerakkan pikiran. Anda harus kaya. Jika Anda punya uang, Anda bahkan bisa berlatih lebih cepat. Melihat peningkatan teman-temannya, Tang San tidak memiliki apa-apa selain kegembiraan di hatinya. Promosi mereka setara dengan promosi mereka sendiri, dan kekuatan mereka adalah batas atas kekuatan garis keturunan tunggal mereka sendiri. Kelas normal, karena guru lain tidak hadir, kelas fisik tetap menjadi hidangan utama. Tang San, yang telah memakan buah tendon naga, jelas merasa bahwa kelas kebugaran fisik menjadi lebih mudah, dan dia berinisiatif untuk meningkatkan jumlah untuk dirinya sendiri sehingga tubuhnya dapat lebih menyerap khasiat buah tendon naga. Latihan fisik di pagi hari, tidak ada kelas di sore hari, istirahat yang jarang. Kebetulan Tang San telah membuat janji dengan gurunya, wali kota sebelumnya. Setelah makan siang, dia langsung pergi ke kediaman Zhang Haoxuan. Sudahkah kamu makan buah tendon naga? Zhang Haoxuan menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, dan segera mengenali perubahannya. Tang San mengangguk dan berkata, efeknya cukup jelas. Aku bisa merasakan tubuhku menjadi lebih keras. Zhang Haoxuan tersenyum dan mengangguk, dan berkata, efek dari buah tendon naga memang bagus. Meskipun itu bukan harta yang sangat berkualitas, hasilnya juga sangat kecil. Akademi kami juga mendapat sedikit. Ini adalah sayang sekali aku hanya bisa memakannya sekali. Kali kedua efeknya akan sangat berkurang. Kamu benar-benar perlu memperkuat tubuhmu, tapi jangan terlalu terburu-buru. Lagi pula, kamu masih muda. Selama kamu makan monster daging secara teratur, Anda akan tumbuh normal. Tunggu sampai Anda mencapai 14. Pada usia 5 tahun, daya tahan tubuh harus hampir sama dengan orang dewasa. Petik 2. Ya, ayo pergi,
saya sudah menyapa toko pandai besi. Apakah Anda yakin ingin membangunnya sendiri? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San mengangguk dan berkata, Guru, saya ingin mencoba. Kalau begitu coba saja. Zhang Haoxuan masih sangat mengenali Tang San. Meskipun anak itu belum lama berada di sini, dampak yang dia bawa ke Zhang Haoxuan cukup signifikan. Dia bahkan menyegarkan pemahaman Zhang Haoxuan tentang kultivasi manusia. Zhang Haoxuan juga semakin bisa merasakan betapa indahnya efek misterius dari latihan kultivasi Tang San. Dia juga mencoba sedikit secara pribadi, tetapi mungkin tidak berhasil sama sekali. Jika bukan karena takut bocor, dia benar-benar ingin mencari anak manusia yang tidak berubah menjadi dewa iblis untuk mencobanya. Ketika Tang San datang ke akademi, tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, tetapi dia juga mendorong siswa lain di sekitarnya untuk meningkat. Terutama perubahan di Tianhu dan perubahan waktu di kampung halamannya, yang awalnya merupakan masalah sulit di akademi, Tang San mengeluarkannya untuk sebuah pengalaman, dan dia menerobos ketika dia kembali. Untuk mengatakan bahwa dia adalah bintang keberuntungan dari Redemption Academy juga pantas. Saat Anda masuk ke toko pandai besi, hal pertama yang akan Anda lihat adalah aliran panas. Udara hangat beredar di udara, dan beberapa pandai besi yang kokoh sibuk. Melihat Zhang Haoxuan membawa Tang San, pandai besi mengesampingkan pekerjaan mereka dan menyapa Zhang Haoxuan. Mereka yang dapat tinggal di kota akademi secara alami adalah pengikut. Mata Tang San tersapu, dan mata yang tersisa dapat mengatakan bahwa transformasi Dewa Iblis yang dimiliki oleh pandai besi ini semuanya harus tipe kekuatan, tidak terlalu kuat, di sekitar tingkat 3, tapi itu juga cukup untuk menyerang besi. Yah, kalian istirahat dulu, dan serahkan pada kami sebentar, kata Zhang Haoxuan. Baginya, wali kota, pandai besi jelas menghormatinya, mengangguk padanya dan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Haoxuan menoleh ke Tang San dan bertanya. Tang San berkata, saya harus menyusahkan guru untuk membantu saya mengapur, dan kemudian saya akan mencobanya. Apa yang akan kamu bakar? Zhang Haoxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Tang San mengeluarkan batu hitam-hitam yang dia beli. Black Cobblestone, apa yang kamu lakukan ketika membakar benda ini? Black Cobblestone tidak memiliki keistimewaan selain keras. Tidak mengandung energi. Alasan mengapa ia dikumpulkan juga karena kekerasannya. Tetapi juga karena terlalu keras. Mudah dipoles, jadi pada dasarnya tidak berguna. Benda ini hanya dapat digunakan untuk memperbaiki pagar. Toko penjual kecil tidak tahu berapa lama batu hitam itu jatuh. Zhang Haoxuan memandang Tang San dengan tatapan bingung. Tang San berkata, Guru, itu saja. Saya ingin mencoba, jika biji keras seperti itu dapat disinter, apakah mungkin untuk mengekstrak sesuatu yang lebih keras? Saya ingin membuat senjata untuk dicoba. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu aneh. Jika kamu menginginkan senjata, lebih baik mencari logam yang lebih baik untuk membuatnya. Apa gunanya batu hitam ini? Tang San bersikeras, Guru, tolong coba untuk saya. Seperti yang dia katakan, dia sudah memasukkan batu hitam-hitam ke dalam kalsiner. Dia membeli cukup banyak batu hitam-hitam, dan memasukkannya ke dalam dan hampir memenuhi seluruh kalsiner. Kalau begitu cobalah. Zhang Haoxuan juga agak tidak berdaya. Tang San mengambil palu tempa dari samping, Zhang Haoxuan datang ke depan tungku kalsinasi, mengangkat tangan kanannya, dan membuka transformasi harimau ganas di tungku kalsinasi. Tubuhnya jelas meningkat, dan nyala api menyembur keluar telapak tangannya. Jatuh di batu hitam-hitam, itu mulai dikalsinasi pada suhu tinggi. Tang San berdiri di sampingnya dan memperhatikan dengan seksama. Diam-diam menunggu perubahan batu hitam-hitam. Batu hitam-hitam tampaknya memiliki titik leleh yang tinggi. Zhang Haoxuan membakarnya untuk sementara waktu, dan tidak ada perubahan lain kecuali sedikit kemerahan. Tepat ketika Zhang Haoxuan hendak mengatakan sesuatu, Tang San sudah berbicara lebih dulu, Guru, naikkan suhunya. Bab 142, Batu Hitam. Ugin, Zhang Haoxuan sedikit tidak berdaya, memperkuat injeksi kekuatan garis keturunan, dan api yang dikeluarkan dari telapak tangannya berubah menjadi merah keemasan. Nyala api merah keemasan itu sangat panas, dan kalsiner itu sendiri mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah. Dan batu hitam-hitam di dalamnya, warnanya juga mulai semakin merah. Kalsiner ini tidak bisa dipanaskan lagi, jika tidak maka akan terbakar, Zhang Haoxuan mengingatkan. Cukup,
Guru menyusahkanmu untuk terus memanas. Saat dia berkata, Tang San mengambil penjepit api di sebelahnya dan mencubit batu hitam-hitam dengan perubahan warna terbesar yang langsung dibakar oleh api Zhang Haoxuan. Batu hitam-hitam ini telah terbakar merah, dan mekar dengan suhu panas segera setelah dicubit. Tang San meletakkannya di atas besi, penjepit api di tangan kirinya kuat, dan palu tempa di tangan kanannya diayunkan. Xuan Tiangong sudah berkultivasi ke tingkat ke-6. Di bawah desakan Xuan Tiangong, palu itu seringan tidak ada. Dengan suara, dang palu pertama jatuh dengan keras di atas batu bulat hitam. Zhang Haoxuan dengan jelas melihat bahwa batu hitam-hitam, yang biasanya sangat keras, telah dihancurkan hingga rata. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, di bawah kalsinasi suhu tinggi, kekerasan batu hitam-hitam telah turun secara signifikan. Gerakan Tang San tidak berhenti, palu tempa di tangannya jatuh lagi dan lagi dengan setengah putaran tubuhnya. Dengan tangan kirinya masih mengendalikan penjepit api, palu tempa kanannya masih bisa meminjam kekuatan di bawah setengah putaran bentuk tubuhnya, membuat setiap palu lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun ini bukan metode palu jubah kacau yang lengkap, itu sudah sangat menakjubkan. Palu itu jatuh dengan keras, dan batu hitam-hitam itu terus berubah bentuk. Pada saat yang sama ketika berubah bentuk, jelas bahwa bubuk hitam tersebar. Zhang Haoxuan melihat Tang San menempa, dan dia terkejut menemukan bahwa ketika Tang San memegang palu tempa, temperamennya tampaknya telah berubah. Tampaknya palu itu awalnya adalah bagian dari tubuhnya. Perasaan bersatu. Tang San sendiri merasakan hal yang sama palu, di kehidupan sebelumnya, roh keduanya adalah palu. Eksistensi kuat yang mengklaim sebagai yang paling kuat, setiap kali menghadapi musuh yang kuat, Clear Sky Hammer miliknya adalah kartu truf terakhir, senjata penghancur yang paling kuat. Sayangnya, dalam kehidupan ini, semua ini tidak terjadi. Namun, rasa grogi tetap ada. Sial, dang, dang. Sial, dang, dang. Palu tempa jatuh dengan satu palu, dan batu hitam-hitam sudah menyusut dengan cepat, tetapi juga mulai mengalami beberapa perubahan aneh. Batu yang awalnya dipernis hitam secara bertahap memancarkan kilau logam saat volumenya menjadi lebih kecil, dan warna emas gelap mulai menjadi lebih dan lebih intens saat Tang San menempa. Dengan setiap penempaan yang berat, warnanya tampak menjadi sedikit lebih cerah, dan secara bertahap memiliki rasa logam. Ini adalah murid Zhang Haoxuan berkontraksi, logam. Bisakah batu hitam-hitam ditempa menjadi logam seperti biji logam lainnya? Saya belum mencobanya sebelumnya, tetapi saya tidak berhasil. Apakah itu karena suhu kalsinasi tidak cukup? Atau apakah itu berarti penempaan harus cukup kuat? Tepat ketika dia penuh keraguan, tiba-tiba, batu hitam-hitam di bawah palu Tang San tiba-tiba memancarkan banyak cahaya, dan seberkas cahaya mengalir ke ketinggian hampir 10 kaki, dan cahaya itu terus bersinar selama beberapa detik, sebelum menghilang secara diam-diam. Batu hitam-hitam juga berubah menjadi sepotong logam emas gelap, kurang dari 1/5 volume aslinya. Tang San berjongkok dan dengan hati-hati mengamati potongan logam itu. Kekerasan yang semula dimiliki oleh batu hitam-hitam itu masih ada, dan menjadi lebih kuat. Dan ketika batu hitam-hitam menjadi emas hitam di depannya, ketahanannya sendiri tidak tahu berapa kali itu meningkat. Ujin, benda ini jelas merupakan logam langka di kehidupan sebelumnya. Fitur terbesarnya adalah inersia, dan tidak merespon dengan kuat terhadap atribut apapun. Ugin, yang sangat tangguh, hampir bisa menahan serangan sebagian besar atribut di bawah pengaruh inersianya sendiri. Apakah itu digunakan sebagai senjata atau sebagai baju besi, itu adalah pilihan yang sangat baik. Ketika Tang San melihat batu hitam-hitam, dia tidak bisa memastikan bahwa itu adalah biji emas hitam. Ketika saya pergi melihatnya untuk kedua kalinya, dia memiliki penilaian yang lebih akurat dengan mata spiritualnya yang meningkat, dan pada dasarnya menilai bahwa batu hitam-hitam adalah biji emas hitam. Pada saat ini, itu ditempa, tidak hanya mengkonfirmasi biji Wujin, tetapi juga kemurniannya tidak rendah. Meskipun ujian bukanlah logam langka yang sangat berharga, benda ini adalah yang paling cocok untuk menempa palu, dan daya tahannya sangat kuat. Selain itu juga sangat bagus untuk dijadikan senjata tersembunyi, ketika menembus berbagai atribut pertahanan musuh dapat dideskripsikan dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Tang San hampir membeli semua batu hitam-hitam. Benda ini bisa digunakan sebagai senjata tersembunyi. Dia sebenarnya tidak memiliki cara yang efektif untuk menyerang dan membunuh, tetapi dengan senjata tersembunyi, itu berbeda. Apa ini? Zhang Haoxuan menatap Tang San dengan heran.
Tang San mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya ingin menempa beberapa logam, dan kemudian mencoba membuat beberapa senjata tersembunyi yang direkam di Suantian Baolu. Guru, logam ini terlihat cukup tangguh. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya dan mengisap Wu Jin yang berhasil ditempa ke telapak tangannya, merasakannya diam-diam, dan meremasnya dengan keras dengan tangannya, seperti yang dikatakan Tang San, kualitas Wu Jin ini cukup tinggi. Sangat sulit, setidaknya itu adalah salah satu logam terkeras yang pernah dilihatnya. Ini juga oke, apakah ini mengubah sampah menjadi harta karun? Guru, mari kita lanjutkan. Sore ini, kita akan mencoba mengekstrak semua batu hitam ini, kata Tang San. Zhang Haoxuan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan cahaya yang dipancarkannya barusan? Tang San berkata dengan polos, aku juga tidak tahu. Dia tidak bisa memberitahu guru bahwa ini disebut 1000 penempaan kelas 1, itu adalah reaksi menempa logam langka tingkat tertentu. Penempaan 1000 memiliki semangat, dan penempaan kian adalah kelas 1. Meskipun ia jauh dari basis kultivasi kehidupan sebelumnya, sangat mudah untuk memalsukan efek tingkat atas ini. Tanpa Zhang Haoxuan, dia bahkan bisa memurnikan logam satu langkah lebih jauh. Hanya saja saya tidak menggunakannya untuk saat ini, saya hanya akan memperbaiki batu hitam-hitam ini. Masalah terbesar dengan biji Wu Jin adalah membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk menempa. Setelah menjadi Ugin, tidak perlu terlalu tinggi. Suhu tungku penempaan dapat memainkan efek kalsinasi yang cukup. Oleh karena itu, satu-satunya pengekangan terhadap Ujin, sebenarnya api, terutama atribut api suhu tinggi, di bawah suhu tinggi, ujian akan menjadi lunak. Selain itu, dia tidak takut pada hampir semua atribut lainnya. Adapun titik tidak toleran terhadap suhu tinggi, Tang San akan memikirkan cara lain, seperti mencocokkannya dengan logam lain untuk penempaan paduan. Tetapi saat ini, tidak perlu mempertimbangkan yang ekstrim, Ujin murni sudah menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat senjata tersembunyi. Zhang Haoxuan terus menyala, Tang San terus menempa. Zhang Haoxuan segera menemukan bahwa Tang San tampak agak tersentak ketika dia pertama kali mulai menempa, tetapi secara bertahap, palu tempanya menjadi mahir, dan palu tempa dihancurkan oleh angin seperti harimau yang dia pegang dari waktu ke waktu. Ringan, suara pemukulan yang sangat berirama tampaknya memiliki ritme khusus, dan suara indah terus-menerus bergema di bengkel. Setelah bertahun-tahun pengamatan, Tang San telah lama menemukan bahwa tingkat penempaan di dunia ini sebenarnya cukup rata-rata. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan fakta bahwa sumber daya dunia ini terlalu berlimpah, dan kekuatan monster dan roh itu sendiri terlalu kuat. Tentu saja, dia juga tidak dapat mengungkapkan metode penempaan yang terlalu tinggi dari tingkat dunia ini, tetapi penempaan biasa masih dapat digunakan. Potongan-potongan emas hitam ditempa, dan Tang San tidak terburu-buru untuk membentuknya. Yang terpenting adalah terlebih dahulu memperbaiki semua batu hitam-hitam menjadi emas hitam. Ini membutuhkan api garis keturunan Zhang Haoxuan, dan setelah dia mencapai Wu Jin, dia dapat membangunnya sendiri hanya dengan menggunakan toko pandai besi. Bab 143, Jongkok. Baru pada malam hari Tang San, yang hampir tidak beristirahat selama waktu itu, hampir menempa batu hitam-hitam, dan Zhang Haoxuan juga terkejut ketika potongan batu hitam-hitam menjadi emas hitam. Dari mana kamu mendapatkan tas luar angkasa ini? Sampai penempaan selesai, Zhang Haoxuan bertanya keraguan lain di dalam hatinya. Secara alami, batu hitam-hitam Tang San tidak dapat dikeluarkan dari udara tipis, dan sulit untuk mengangkutnya. Dia hanya tidak menyembunyikan tas ruang angkasanya dari Zhang Haoxuan. Dibawa dari kota Serigala Angin. Guru, ketika saya pergi, saya bertemu dengan wali kota Serigala Angin. Kemudian saya membunuhnya dan menelan darahnya. Itu sebabnya saya datang kepada kami di sini. Ketika saatnya tiba, ini tingkat 5. Tang kata San terus terang. Setelah beberapa hari bergaul, dia secara bertahap mengenali Akademi Penebusan dan gurunya. Tidak perlu menyembunyikan beberapa hal. Mata Zhang Haoxuan bergerak sedikit, kamu masih tingkat 4 saat itu, haruskah itu tingkat 5? Tang San mengangguk, dan berkata, itu terluka dalam pertempuran dengan yang kuat dari klan Flash Leopard pada saat itu. Saya merasa itu murah. Sudut mulut Zhang Haoxuan berkedut, yang mengatakan, Anda benar-benar memprovokasi perang antara suku Serigala Angin dan suku Macan Tutul Kilat. Mereka bertempur dengan sangat hidup, dan orang-orang kuat banyak yang mati. Leluhur semuanya terbunuh. Saya terkejut,
dan sulit untuk menekan bom pertempuran dari kedua belah pihak. Tang San berkedip, pada saat itu akan membunuhku, jadi aku tidak bisa membiarkannya membunuhku. Aku tidak tahu sisanya, ini bagus, 2, 5 atau 6. Ekspresi Zhang Haoxuan sedikit menarik, dan dia mengacungkan jempol pada Tang San. Anak ini benar-benar kejam. Zhang Haoxuan tahu dari saat dia memimpin tim untuk membunuh monster, tegas, tangguh, namun masih bisa tetap tenang. Dia mengambil semua kinerja tim Tang San di matanya sepanjang jalan. Dia benar-benar yakin bahwa tanpa Tang San, tim ini bahkan tidak akan bisa memanen setengahnya, apalagi berburu harimau bersayap nanti. Dan Tang San menunjuk semua orang di jalan untuk bekerja sama satu sama lain, dan bahkan mengajari mereka beberapa keterampilan bertarung. Zhang Haoxuan juga melihatnya. Sisi tanpa pamrih yang ditampilkan oleh anak dengan bakat kepemimpinan ini membuatnya sangat puas. Alasan mengapa dia setuju dengan pengalaman itu bukan tanpa arti menilai Tang San. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi sesuatu, terutama ketika dia dalam bahaya, dia bisa melihat karakter seseorang dengan baik. Terima kasih, Guru. Setelah potongan terakhir Wujin ditempa, Tang San menyimpannya dengan puas. Zhang Haoxuan berkata, di mana palumu? Jangan buat hari ini. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak akan melakukannya hari ini, aku kehabisan kekuatan. Aku akan melakukannya sendiri di lain hari. Setelah batu hitam-hitam dimurnikan menjadi logam, rasanya jauh lebih fleksibel, tapi itu bahkan lebih tidak toleran terhadap pembakaran. Aku harus meminjamnya lain kali. Tukang besi, jangan ganggu kamu. Ya, oke, kalau begitu kamu segera kembali beristirahat. Zhang Haoxuan mengangguk. Dia tidak tahu bagaimana memberikan nasihat kepada anak ini sekarang, atau dengan kata lain, dia tidak perlu melakukan apapun dari gurunya sama sekali, dan tingkat pertumbuhan Tang San sudah cukup mencengangkan. Tang San berkata, benar, Guru. Di mana saya dapat menemukan peta rincin kota Keri kami? Saya ingin membelinya. Sepertinya tidak ada toko kecil. Zhang Haoxuan bertanya dengan bingung, untuk apa Anda menginginkan peta terperinci? Tang San berkata dengan tatapan polos, belajar. Seharusnya baik untuk mengenal kota ini. Anda juga dapat menghindari nasib buruk dan menghindari tempat-tempat yang tidak dapat Anda kunjungi. Peta yang digunakan oleh para guru dalam kuliah relatif sederhana. Ya, tidak terlalu detail. Zhang Haoxuan berkata, kalau begitu ikut saya punya satu untuk Anda dulu. Peta terperinci sangat berharga, dan semuanya dilukis dengan tangan. Harganya tinggi. Ketika Anda kehabisan, Anda akan mengembalikannya kepada saya. Oke, terima kasih Guru. Tentu saja yang terbaik adalah tidak bisa mengeluarkan uang. Petanya masih perlu dilukis dengan tangan. Dapat dilihat bahwa teknologi benua peri sebenarnya cukup tertinggal. Ini adalah era senjata dingin murni. Tentu saja, era senjata dingin ini didasarkan pada individu yang sangat kuat. Ketika dia pergi ke Zhang Haoxuan untuk mendapatkan peta, Tang San mengerti mengapa Zhang Haoxuan mengatakan benda ini sangat berharga. Peta lengkap ini sangat besar dan terbuat dari kulit utuh. Ini sekitar 6 meter persegi, dan ketika dilipat, itu adalah potongan besar. Dia membawa peta itu kembali ke kediamannya, menggantungnya, dan peta warna yang terperinci tiba-tiba muncul di depan Tang San. Entah berapa kali lebih detail dari peta yang biasa digunakan Guan Longjiang di kelas, peta itu dilukis dengan sangat detail tentang kota Keri. Bahkan gunung-gunung di sekitarnya ditandai dengan jelas. Tang San dengan cepat menemukan lokasi kota akademi mereka, dan jelas ada berapa banyak rumah di kota akademi. Untungnya, Redemption Academy tidak muncul di peta ini, saya tidak tahu apakah itu karena dibangun belakangan atau terlalu mencolok. Tang San mulai mencari logo semua perguruan tinggi, dan mulai mengingatnya di benaknya. Ada 3 tingkat utama di akademi tingkat rendah yang paling umum adalah pendidikan pencerahan, dan inilah yang kebanyakan monster bisa tuju. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membutuhkan status tertentu untuk dapat pergi. Kelas atas tentu saja Keri Cholege, yang mudah dijangkau. Dilihat dari usia Mei Gongzi, dia seharusnya tidak berpartisipasi dalam pendidikan pencerahan tingkat terendah, dan kemungkinan pendidikan umum tingkat menengah adalah yang terbesar. Dan hanya ada 12 akademi seperti itu di kota Keri di Novosibirsk. Jika ruang lingkupnya digambarkan, itu akan jauh lebih mudah, tunggu dan lihat saja. Berjongkok, dalam beberapa hari berikutnya, Tang San pergi ke sekolah di siang hari,
sepulang sekolah di sore hari, dia pergi ke bengkel di toko pandai besi atau turun gunung untuk menemukan sekolah target yang harus dijaga. Hidup juga dianggap biasa. Namun, setelah beberapa hari berjongkok, tidak ada hasil. Tidak pernah melihat Mei Gongzi sama sekali. Dia juga pergi ke Carey Square lagi, dan masih tidak melihat Mei Gongzi. Dia tidak baik untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Saya hanya bisa menggunakan metode terbodoh saya untuk terus menjaga perguruan tinggi itu. Dengan mengamati Tang San, saya menemukan bahwa perguruan tinggi ini hampir senja setiap hari. Sepulang sekolah, monster akan meninggalkan sekolah satu demi satu. Dia juga bertanya kepada guru wali kota bahwa perguruan tinggi biasa tidak memiliki fungsi tinggal di kampus. Will pulang ke rumah. Dia membuat rencana jongkok untuk dirinya sendiri. Setiap perguruan tinggi biasa berjongkok selama 3 hari dan mengamati dengan cermat selama 3 hari. Jika ada putra yang cantik, dia pasti akan dapat melihatnya. Dalam proses berjongkok, Tang San menemukan bahwa beberapa perguruan tinggi memang memiliki pengikut manusia yang pergi ke sekolah. Mereka semua harus menjadi pengikut ras dengan garis keturunan yang lebih kuat, tetapi di antara mereka dan ras monster itu, jelas mereka tidak di atas satu tingkat, dan mereka hanya bisa melalui pintu samping ketika mereka meninggalkan kampus. Ini juga membuat Tang San berjongkok lebih mudah, tetapi dia berjongkok selama 6 hari berturut-turut, 2 perguruan tinggi. Tidak mendapatkan apa-apa. Konstruksi Wu Jin berjalan lancar, Tang San juga mencari logam yang cocok dan pelengkap tanpa henti, tetapi dia belum menemukannya. Tapi dia sudah menggunakan ujian untuk membuat sepasang palu tempa untuk dirinya sendiri, dengan cara yang paling cocok untuknya. Ini akan membuat penempaannya nanti jauh lebih mudah. Zhang Haoxuan sangat baik padanya, dan dia secara khusus membuka area khusus untuknya di toko pandai besi, terpisah dari pandai besi lainnya. Paling-paling, orang lain hanya bisa mendengar ketukannya, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang dia tempa. Tim pengalaman kembali saat ini. Bagaimana Anda menggambarkan bagaimana penampilan mereka ketika mereka kembali? 4 kata dengan kepala abu-abu dan wajah bumi mungkin yang paling tepat. Ada 5 orang dalam satu kelompok, hampir semua orang terluka, sepertinya lukanya tidak terlalu serius, tetapi dilihat dari ekspresi mereka yang agak tertekan, jelas bahwa panennya tidak terlalu ideal. Bab 144, Nona Mei tidak ditemukan. Penyembuhan luka datang lebih dulu, dan sebelum Tang San bertanya, Dubai diam-diam menyentuh kamarnya. Xiao Tang, tahukah kamu? Pengalaman mereka kali ini jauh lebih rendah dari kita. Hehe, Reading Bai menutup pintu dan berkata kepada Tang San secara misterius. Oh, bagaimana dengan pengalaman saudara-saudara? Tanya Tang San. Membaca Baidao, baru saja membunuh beberapa monster tingkat rendah, yang terkuat hanya tier 4. Tidak ada tier 5, jauh lebih buruk dari kita. Bukan gurunya, jika kita bergerak, aku takut seluruh pasukan akan musnah. Mereka belum bisa mencapai tujuan yang ditentukan kali ini, dan bahkan belum melihat wajah monster target. Tang San berkata, mengapa saya pikir Anda sedikit sombong? Baca Bai tiba-tiba menatap lurus, saya tidak memilikinya, saya tidak mengakuinya. Bagaimana saya bisa menertawakan kemalangan? Meskipun semua orang biasa mengatakan bahwa saya adalah maskot tidak berguna, saya tidak akan menertawakan kemalangan. Ayo kembali. Kurasa suasana hati para guru sedang tidak baik, jadi jangan tunjukkan penampilanmu, kata Tang San tak berdaya. Sebenarnya, dia sudah lama menduga bahwa efek dari pengalaman batch kedua ini pasti tidak akan sebaik mereka. Salah satunya adalah bahwa batch mereka lebih kuat dengan dia dan Wu Bingji, ditambah pengalaman bertarungnya, bagaimana mereka bisa menjadi anak-anak ini. Bisakah dibandingkan? Kegagalan untuk keluar untuk pertama kalinya dapat diprediksi. Tapi selama Anda bisa belajar darinya, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu, yang bukan hal yang buruk. Ringkasan pengalaman itu datang keesokan harinya. Tidak diragukan lagi, siswa angkatan kedua yang pergi berlatih dikritik habis-habisan. Mendengarkan mereka menceritakan seluruh proses, sebenarnya tidak terlalu buruk. Tapi ada batch pertama untuk perbandingan. Kontrasnya benar-benar terlihat. Tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, tidak menemukan monster target. Setelah kembali dari pengalaman ini, para siswa tidak banyak meningkat. Tapi ada banyak kejutan. Tapi pada akhirnya, ini juga pertarungan yang sebenarnya, dan mereka masih mendapatkan sesuatu darinya. Menurut pendapat Tang San, ini sebenarnya situasi yang sangat bagus. Tentu saja, gelombang ketiga akan terus berlanjut,
karena akan ada hujan dan embun. Di angkatan ketiga, perbedaannya hanya 6 siswa di angkatan terakhir sudah tahu bahwa mereka diikuti oleh guru, sehingga mereka memiliki garis bawah dan mereka pasti akan berdampak pada pengalaman mereka. Tapi sekarang saya tidak bisa mengurusnya lagi, saya harus mencoba lebih banyak. Tang San sangat rendah hati dalam periode terakhir, dengan sungguh-sungguh menyelesaikan pelatihan dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, belajar keras dan membuat kemajuan setiap hari. Kadang menempa, sering ke sekolah jaga. Kepada para guru di akademi, dia berkata bahwa dia telah pergi ke toko pandai besi. Zhang Haoxuan membuktikan ini padanya, dan tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Karena itu, waktunya untuk keluar secara alami menjadi berlimpah. Tetapi yang membuat Tang San sangat tertekan adalah dia berjongkok menjaga banyak sekolah satu demi satu, tetapi tidak menemukan apapun. Dia bahkan memiliki keraguan di hatinya, mungkinkah Ibu Mei Gongzi membohonginya, dan Mei Gongzi tidak pergi ke sekolah lagi. Namun, itu tidak terlihat seperti ekspresi ibunya, dan tidak perlu membohongi dirinya sendiri sebagai seorang anak. Apa yang harus dilakukan? Terus jongkok. Waktu berlalu dengan cepat, dan sampai akhir dari pengalaman siswa gelombang ketiga, Tang San tidak dapat menemukan sekolah tempat Mei Gongzi belajar. Situasi di gelombang ketiga lebih baik daripada yang dialami di gelombang kedua. Ketika mereka tahu bahwa seorang guru mengikuti mereka, para siswa bertindak lebih berani dan lebih beruntung. Hasil akhir juga akan sedikit lebih baik. Setelah periode waktu ini, cedera Wu Bingji telah sembuh, dan dia berlatih setiap hari, dan ranah naik Hometown, Dubai, dan Cheng Zicheng juga telah stabil. Seluruh lingkaran pengalaman yang diselesaikan oleh semua peserta pelatihan memakan waktu 1 bulan secara keseluruhan, meskipun hanya hasil gelombang pertama yang paling menakjubkan. Tetapi setelah evaluasi keseluruhan oleh para guru, mereka menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Tang San di awal, pertempuran aktual semacam ini yang benar-benar menghadapi musuh yang kuat jelas akan memiliki hasil yang lebih baik. Langkah selanjutnya adalah pengendapan, latihan, dan biarkan siswa mencerna keuntungan nyata semacam ini dari pertempuran yang sebenarnya. 1 bulan lagi berlalu, dan untuk Tang San, perubahan terbesar adalah dari 9 menjadi 10 tahun. Selama 2 bulan ini, dia sering makan daging monster-monster ditambah dengan penyembuhan dan kultivasinya sendiri. Tubuhnya telah banyak berubah, dia telah tumbuh lebih dari setengah kepalanya, dan tubuhnya tidak lagi kurus, dan terlihat jauh lebih enak dipandang. Beberapa perubahan juga terjadi dalam temperamen. Selama pertama kali, penampilannya terlalu mempesona, tetapi dalam sebulan terakhir ini, dia sangat rendah hati. Kecuali di kelas, siswa lain pada dasarnya tidak bisa melihat orang lain. Melalui kontak harian dengan Dubai, Hometown, dan Cheng Zicheng, Tang San secara bertahap meningkatkan beberapa tandanya sendiri dalam waktu yang lama. Di antara mereka, Jin Pengbian dipromosikan ke tier 4 olehnya, dan kadang-kadang dia akan pergi ke gunung belakang untuk mencoba efek terbang. Perubahan waktu di kampung halaman, dan perubahan Tianhu yang terbaca putih, semuanya telah dipromosikan ke puncak urutan ketiga. Pada tingkat ini, Tang San menemukan bahwa itu benar-benar tidak mudah untuk maju. Semakin tinggi tingkat merek darah, semakin sulit untuk maju. Dia tidak bisa menelan dan menyerap terlalu banyak kekuatan darah mereka sekaligus, agar tidak mempengaruhi mereka, jadi dia hanya bisa datang secara bertahap. Oleh karena itu, 6 mereknya saat ini, selain anggur giok hijau, yang dapat diabaikan, 5 lainnya adalah perpaduan dari macan bersayap dan serigala angin. Tang San dengan hati-hati mempertimbangkan nama sementara serigala harimau ke tingkat 6, dan Flash Leopard ke tier 4. Secara berurutan, Jin Peng berubah ke urutan keempat, Linkis Kayai adalah puncak urutan ketiga, dan waktu berubah ke puncak urutan ketiga. Tampaknya tanda garis keturunan ini belum banyak membaik, tetapi pada kenyataannya, ketika Tang San terus melunakkan tubuhnya dan kekuatan tubuhnya meningkat, ranah orde ke-6-nya berangsur-angsur stabil, dan perasaan kenyang secara bertahap menghilang, tepat untuknya perubahan yang paling penting. Perubahan tersebut menjadi dasar untuk perbaikan selanjutnya. Namun, suasana hati Tang San tidak baik, dan dia tidak bersemangat dengan peningkatan kekuatannya yang stabil. Baginya, dia tidak akan senang jika dia tidak dapat menemukan di mana Mei Gongzi berada. Apalagi semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak perguruan tinggi yang dia jaga, semakin rendah suasana hatinya. Hari ini adalah sekolah menengah terakhir yang dia jaga. Bisakah dikatakan bahwa dia benar-benar akan menjaga akademi yang lebih rendah?
Kisaran itu sangat besar. Jika tidak berhasil, pergi saja ke toko tes susu Mei Gongzi dan tetap di sana. Dia akan selalu kembali. Selama dia akan kembali, dia akan selalu bisa bertemu dengannya. Tidak, masih tidak ada. Sampai langit benar-benar gelap, dia masih belum melihat orang yang ingin dia lihat. Tang San benar-benar kecewa. Ayo kembali. Dengan sedikit kesepian, dia kembali ke kota kampus. Tang San terus memikirkan segala macam kemungkinan dalam pikirannya, di mana tepatnya Tuan Muda Mei pergi ke sekolah. Dia berjongkok menjaga semua 12 akademi menengah, meskipun dia hanya berjongkok menjaga untuk akademi terakhir, dengan pengamatannya yang cermat, bahkan untuk kedua atau ketiga kalinya, dia mungkin tidak menemukan apapun. Lalu, ada banyak kemungkinan sekarang. Salah satunya adalah Metal Novel bersekolah di akademi yang lebih rendah, dan yang lainnya adalah ibu Metal Novel yang sebenarnya membohongi dirinya sendiri, dia tidak bersekolah di akademi. Tapi untuk melakukan sesuatu, atau pergi ke tempat lain. Dalam lebih dari sebulan ini, dia pergi ke toko tes susu beberapa kali, tetapi dia tidak pernah melihat Mei Gongzi. Apakah ada kemungkinan lain? Pikir Tang San, sudah mulai mendaki gunung. Masukkan ruang lingkup Carry Cholege. Dia memanjat ke atas, berjalan ke atas, tiba-tiba, semangatnya sedikit terguncang, dan perasaan aneh tetap ada di hatinya. Matanya sedikit panas, dan perasaan hangat itu sepertinya agak aneh. Ya, emosinya sedikit bersemangat dengan mobilisasinya sendiri. Bagaimana ini? Mata langit, tidak diragukan lagi, ini adalah perubahan yang dibawa oleh Ling Qitianyan, dan ini bukan firasat krisis. Mata rubah langit dapat mengamati keberuntungan udara, tetapi setelah mencapai tingkat keempat, ia dapat mengontrol dan memandu keberuntungan udara sampai batas tertentu. Bab 145, lihat dia di keramaian 0 derajat. Ketika mereka bertarung dengan harimau bersayap sebelumnya, alasan mengapa Dubai bisa menerobos adalah karena dia menendang keluar pintu dan memasuki kategori kontrol dari pengamatan, dan baru kemudian melakukan terobosan tingkat keempat. Tentu saja, keberuntungan dibagi menjadi nasib baik dan nasib buruk. Ketika nasib buruk datang, sebagai pemilik mata rubah langit, dia secara alami akan menyadarinya, dan dia secara alami akan melakukan sesuatu untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Dan bagaimana perasaan Tang San ketika keberuntungan datang, dia tidak memiliki banyak pengalaman. Lagi pula, dia telah memiliki mata rubah langit untuk waktu yang singkat, dan dia tidak sengaja menyelidikinya. Saya berencana untuk menunggu diri saya untuk menerobos ke tingkat 4, kemudian dengan hati-hati memahami dan menjelajahinya, dan pada saat yang sama menemukan cara untuk menerapkannya pada kekuatan saya sendiri. Jadi, apa perasaan saat ini? Matanya panas, bersemangat tanpa alasan. Apakah ini berarti, semoga berhasil? Pada saat ini, langkah kaki datang dari gunung, tidak perlu melihat langkah kaki yang berat, Tang San juga tahu bahwa ini adalah kedatangan monster. Dia segera pindah ke sisi jalan. Bukan hal yang aneh jika bertemu monster dalam perjalanan mendaki gunung, baik guru maupun siswa di Carry Cholege harus mengikuti jalan ini. Hanya ketika dia dekat dengan Carry Cholege, dia akan memulai jalan bercabang ke kota kampus. Sebagian besar monster di Carry Cholege adalah bangsawan. Siswa bangsawan ini selalu mandiri dan meremehkan bawahan mereka. Terlebih lagi, pentingnya keberadaan kota kampus itu sendiri adalah untuk melayani Carry Cholege. Oleh karena itu, para siswa Carry Cholege biasanya bergaul dengan baik ketika mereka melihat bawahan kota perguruan tinggi, dan mereka bahkan lebih sopan. Ada yang pemarah dan akan mengambil inisiatif untuk menyapa. Tang San hanya berdiri di pinggir jalan, dan segera, seorang siswa dari klan monster berjalan turun dari atas. Orang yang berjalan di depan itu tinggi, sekitar 2 meter, dengan rambut emas tebal tersebar di belakangnya, dan matanya bersinar dengan kilau emas. Dan penampilannya terlihat seperti manusia, yang sangat aneh. Jika bukan karena matanya dengan pupil vertikal, akan sulit untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah monster. Ini, sebelum datang ke Salvation Academy, Tang San mungkin tidak bisa menilai situasi seperti itu. Tapi sekarang dia bisa mengenali semuanya sekaligus. Ini adalah ras monster tingkat tinggi. Ras monster tingkat tinggi dengan garis keturunan yang sangat kuat. Ras monster seperti itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Untuk suku monster, transfigurasi bentuk manusia lebih fleksibel daripada tubuh mereka, dan kehidupan sehari-hari lebih nyaman. Bahkan ini sudah menjadi tradisi.
Ini adalah salah satu alasan mengapa manusia bisa menjadi pengikut monster dan roh, dan wanita manusia disukai oleh monster. Klan monster bahkan memiliki pepatah bahwa manusia sebenarnya adalah keturunan dari Vena iskemik sisa klan monster, yang telah mewarisi penampilan manusia, tetapi belum dapat mewarisi kekuatan yang kuat dari klan monster. Semakin tinggi level klan monster, semakin diakui pernyataan ini. Tidak diragukan lagi bahwa klan monster muda ini sangat menarik perhatian, dan banyak klan monster yang mengikutinya jelas dipimpin olehnya. Namun, pada saat ini, sejauh tatapan Tang San, saat dia melihat, dia bahkan tidak memperhatikan keberadaan klan monster ini dengan darah emas yang jelas. Yang dia lihat di matanya hanyalah yang ada di samping klan monster pirang. Pada saat ini, Tang San tidak bisa tidak memikirkan sebuah kalimat, seperti kata pepatah, mencari dia 1000 kali di antara kerumunan, tiba-tiba melihat ke belakang, orang itu ada di sana, remang-remang. Bukankah itu gadis cantik yang berjalan di samping klan monster pirang, mengenakan seragam Kericol Lege, dan memiliki rambut panjang berkibar di belakang kepalanya tetapi tanpa ekspresi, bukankah putra cantik yang telah dia cari selama berhari-hari? Pada saat dia melihat Mei Gongzi, Tang San hanya merasa bahwa otaknya tiba-tiba meledak, dan semuanya menjadi jelas pada saat ini. Ibu Mei Gongzi tidak membohonginya, Mei Gongzi memang sekolah, tapi itu bukan sekolah menengah, apalagi yang lebih rendah. Tetapi di Kerry City, institusi pendidikan tinggi utama, Kericol Lege. Pada saat ini, pikiran Tang San benar-benar jernih. Mei Gongzi adalah pengikut umat manusia, tidak ada keraguan bahwa dia yang memiliki pengetahuan Tuhan tidak akan salah. Tapi dia tidak tahu seperti apa perubahan Dewa Iblis Mei Gongzi itu. Pada saat ini, tampaknya sebagai pengikut manusia, dia bisa berjalan dengan siswa monster muda dengan garis keturunan emas, dan sepertinya statusnya tidak rendah. Selain itu, kedai teh susunya bisa dibuka di tempat-tempat seperti Kerry Plaza. Kemudian, pengalaman hidup Mei Gongzi terungkap. Tidak ada keraguan bahwa ayahnya adalah klan monster yang sangat kuat, dan garis keturunannya juga harus sangat tinggi. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki status seperti itu dan dapat datang ke Kericol Lege untuk belajar. Sama seperti hati Tang San yang cerah dan dia akhirnya menemukan kebenaran, tiba-tiba matanya menjadi hitam. Saat berikutnya, sebuah tangan besar meraih wajahnya. Apa yang kamu lihat, yang mulia juga bisa dilihat. Sosok agung berdiri di depan Tang San. Tangan besar seperti kipas meraih kepalanya secara langsung. Tang San melangkah mundur tanpa sadar dan melompat mundur. Dia menekan tangannya di depannya, dan elemen angin meniupnya, mendorongnya ke belakang, menghindari genggaman lawan. Berani bersembunyi, siswa klan monster yang kokoh itu jelas tidak berniat melepaskannya, dan dia akan melangkah maju dengan teriakan marah. Cukup, berdering dengan suara yang agak agung. Klan monster siswa yang kokoh berhenti sekarang. Semua mahasiswa Kericol Lege yang turun dari gunung berhenti. Mengenai yang lain, Tang San secara alami tidak peduli, tatapannya masih tertuju pada Tuan Muda Mei. Dia melihat Mei Gongzi mengerutkan kening dengan jelas, sementara siswa laki-laki berambut pirang dari klan monster di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Jangan marah, beruang kecil, pergilah." Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melirik Tang San. Jelas demi Tuan Muda Mei, yang juga seorang manusia, dia melepaskan Tang San, seorang pengikut kecil. Putra cantik itu tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke sisi Tang San, dan matanya bertemu, dan hati Tang San tiba-tiba bergetar. Ada sedikit kejutan di mata Mei Gongzi, seolah-olah dia merasa sedikit akrab, tetapi untuk Tang San, yang telah banyak berubah dalam 2 bulan terakhir, dia tidak segera mengenalinya. Watak Tang San III sebagai pribadi seharusnya sangat tenang, tetapi pada saat ini, dia memiliki dorongan yang sangat kuat. Dia ingin buru-buru merobohkan semua orang di sekitar Mei Gongzi, dan kemudian memeluknya, menderita penyakit cinta. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, yang agung yang disebut beruang kecil itu mendengus dingin, "Hati-hati, nak. Turunkan kepalamu." Tang San menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menahan dorongan batinnya, dan kemudian perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Alasan mengalahkan kecerobohan setelah semua. Dia tidak bisa melakukannya, kecuali untuk membangkitkan kesadaran. Jika tidak, ini jelas merupakan siswa terbaik dari Kericol Lege, dia mungkin tidak bisa bermain. Terlebih lagi, bahkan jika dia pernah bermain sebelumnya, apa yang akan dilakukan anak laki-laki saat ini padanya? Lalu dia tiba-tiba menyadari sebuah situasi, pria berkepala kuning itu, bisakah dikatakan bahwa dia masih saingannya dalam cinta?
Putranya yang cantik baru berusia 13 atau 4 tahun. Murid-murid ini tidak terlalu tua, jadi bagaimana mereka bisa jatuh cinta lebih awal? Apakah Carrie Cholege membiarkannya begitu saja? Namun, Mei Gongzi sepertinya tidak mengatakan apapun padanya, juga tidak bertindak keintiman. Teman sekelas biasa pasti hanya teman sekelas biasa. Meskipun dia masih menggaruk pikirannya, Tang San merasa jauh lebih baik setelah memikirkan hal ini. Dan yang paling membuatnya bersyukur adalah ternyata Mei Gongzi sudah dekat di Carrie Cholege. Dalam hal ini, jauh lebih nyaman. Bab 146 akan menjadi sparring. 1/4 jam kemudian, kakak, Tang San menyerbu ke kamar kakak senior Wu Bingji. Ada apa, Xiao Tang? Kenapa kamu begitu keriting? Sudahkah kamu menemukan teknik senjata tersembunyi yang baru? Setelah berbicara, mata Wu Bingji menjadi cerah. Dia sangat tertarik secara seksual dengan teknik senjata tersembunyi Tang San. Ini sangat membantu manipulasi elemen es-nya. Dia telah berlatih dengan mahir baru-baru ini. Tang San tersenyum, mudah untuk mengatakan bahwa teknik senjata tersembunyi. Kakak, apakah ada tugas sparring baru-baru ini, yaitu, tugas pergi ke Carrie Cholege untuk sparring, saya ingin mengambil satu. Lebih baik untuk menjadi jangka panjang. Apakah kamu akan mengambil misi pelatihan? Wu Bingji menatapnya dengan heran, dan berkata, kamu terlalu muda, aku khawatir ini tidak akan berhasil, terutama karena kamu masih sangat muda sekarang, sulit untuk melakukannya, mengekspos basis kultivasi Anda. Tidak, para guru pasti tidak akan setuju. Tang San buru-buru berkata, kakak, kapan Anda melihat saya melakukan sesuatu yang Anda tidak yakin? Saya akan berhati-hati, untuk melakukan tugas sparring yang paling sederhana, Anda hanya perlu berada di Akademi Carrie. Tidak mungkin. Kepala Wu Bingji bergetar seperti drum yang menggembung. Belum lagi persetujuan guru atau tidak, dia tidak setuju dalam hatinya. Melihat bahwa kelompok siswa kedua dan ketiga yang pergi ke pertempuran yang sebenarnya kembali dengan buruk, dia semakin memahami betapa pentingnya Tang San. Meskipun saya tidak tahu bagaimana anak ini belajar begitu banyak pengetahuan, dalam keadaan dia memimpin tim mereka telah memperoleh manfaat besar. Belum lagi mendapatkan begitu banyak koin elemen terakhir kali, semua orang telah banyak meningkatkan kekuatan mereka. Kecuali dia, hampir semua orang telah maju. Apa hal yang luar biasa ini? Dia juga berencana untuk pergi keluar untuk kedua kalinya dengan Tang San. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, teknik senjata tersembunyi yang baru. Ini dijamin sangat kuat. Alis Wu Bingji berkedut, teknik senjata tersembunyi apa? Tang San berpikir sejenak, dan berkata, aku akan mengajarimu yang rumit, tetapi begitu kamu memilikinya, itu akan sangat bagus. Tetapi kamu akan membutuhkan waktu lama untuk berlatih. Jika kamu bisa berlatih teknik senjata tersembunyi ini, Orde ke-6 monster-monster berikut pasti membunuh dalam hitungan detik. Hah? Wu Bingji memandang Tang San dengan tercengang, bagaimana ini mungkin? Bunuh monster tingkat 6 dalam sekejap. Meskipun dia sendiri juga tier 6, dan persepsinya cukup baik selama periode ini, peningkatannya jelas. Namun, kekuatan fisik monster tier 6 tidak sebanding dengan manusia, menghadapi monster tier 6, jika itu adalah situasi 1 lawan 1, bahkan jika dia ingin menang, itu akan membutuhkan proses yang sangat sulit, tergantung pada jenis apa itu. Tang San mengatakan bahwa dia bisa membunuh monster tingkat 6 dalam hitungan detik, tetapi dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Namun, memikirkan kebanggaan Tang San sebelumnya, pada dasarnya mencapai titik ini, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Jangan membodohiku, Wu Bingji berkata dengan terkejut. Tang San berkata, bagaimana mungkin? Mari kita coba seperti ini. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Namun, transformasi Dewa Monster saya tidak dapat mempraktikkan teknik ini, hanya atribut es Anda yang dapat melakukannya. Tetapi itu membutuhkan operasi yang sangat rumit. Saya awalnya berencana untuk mengajarkannya. Berikan kepada kakak laki-laki, biarkan berkembang di tangan Anda. Ketika Anda telah melatih senjata tersembunyi ini, kita bisa keluar dan berlatih lagi. Ketika saatnya tiba, kita bisa menghadapi harimau bersayap itu, terakhir kali. Kamu tidak akan menderita lagi. Benarkah? Maka Anda dapat menunjukkannya dengan cepat. Lagi pula, Wu Bingji baru berusia 16 atau 7 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan teknik tersembunyi magis yang dikatakan Tang San? Kakak, berdiri, ayo keluar. Coba saja.
Untuk dapat pergi ke Kericol Lege untuk menemani calon istrinya, Tang San juga bekerja keras. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia terekspos. Begitu sampai pada putra yang cantik, pandangan ke depan apapun akan ditinggalkan olehnya. Ketika keduanya keluar, Wu Bingji dengan rasa ingin tahu berkata, bagaimana mencoba? Tang San berkata, kamu berdiri 30 meter dariku. Dia menunjuk ke kejauhan. Sejauh ini, Wu Bingji menatapnya dengan heran, senjata tersembunyi tidak diragukan lagi yang paling kuat ketika jaraknya sedang, 30 meter sudah sangat jauh. Bahkan kerucut esnya akan sedikit membusuk. Jarak yang lebih dekat masih dapat memberikan pengaruh pada kekuatan mental, dan jika terlalu jauh, kekuatan mental tidak dapat mengikuti. Kamu percaya padaku? Tang San mendorongnya menjauh. Segera, keduanya berdiri 30 meter jauhnya. Tang San melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Sudah hampir waktunya untuk makan malam. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi cahaya biru, dan di tangan kanannya, awan cahaya biru perlahan mengembun menjadi bentuk. Cahaya cian biru cian tidak memancarkan terlalu banyak halo, sama seperti esensinya, seluruh tubuh memancarkan warna biru cian yang melekat, angin tak terlihat mengelilinginya, dan elemen angin kencang terus mengembun ke dalamnya. Geng Feng, ini sudah menjadi ruang lingkup Fenggang. Setelah menyerap merek garis keturunan harimau bersayap, bila angin asli Tang San dari serigala angin benar-benar berubah menjadi Fenggang, yang pada dasarnya setara dengan Fenggang yang menelan bila angin, harimau bersayap jauh lebih kuat. Namun aura darah Fenglang tetap ada, karena Fenglang adalah klan monster, yang lebih tinggi dari level monster. Keduanya saling melengkapi, membuat Fenggang Tang San bahkan lebih stabil daripada tiger bersayap. Melihat warna bola cahaya cian menjadi lebih dalam dan lebih dalam, Wu Bingji juga diam-diam terkejut. Dalam kesannya, bahkan jika Tang San menggunakan bila angin terkompresi, dia tidak perlu waktu lama untuk bersiap. Tetapi pada saat ini, butuh lebih dari 10 detik untuk menyelesaikannya. Kakak, kamu menggunakan perisai es dan kemudian tubuh elemen es. Perisai es memiliki pertahanan 3 kali lipat. Saat dia berkata, cahaya biru di tangan Tang San tiba-tiba terbelah menjadi 2, berubah menjadi 2 bola cahaya biru. Oke, Wu Bingji tahu kehebatan Tang San dengan baik, jadi dia tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat memadatkan 3 perisai es untuk memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, dia juga berubah menjadi keadaan elemen es yang paling defensif. Tang San menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya melebar, dan pada saat berikutnya, 2 bola cahaya cian sudah dibuang olehnya. Kedua bola cahaya itu terbang di udara, membuat sedikit suara menembus udara, dan langsung menuju Wu Bingji. Wu Bingji tidak bisa tidak bertanya-tanya, dapatkah dikatakan bahwa Tang San ingin menggunakan kekuatan ledakan elemen angin? Bukan tidak mungkin untuk menggunakan aspek ini, tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan pemotongan elemen angin pasti jauh lebih baik daripada kekuatan ledakan. Kecepatan bila angin juga lebih cepat dari 2 bola cahaya yang terbang saat ini. Apa yang dia lakukan? Melihat bahwa 2 bola cahaya cian sudah tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan bersiap untuk menghadapinya. Tidak peduli apa kemampuannya, itu akan segera disajikan kepadanya. Boom! 2 bola cahaya cian masing-masing bertabrakan di perisai es pertamanya. Ledakan imajiner tidak muncul, kedua bola cahaya cian dikeluarkan. Itu saja, Wu Bingji hampir berseru, dia bahkan tidak merasakan dampaknya. Namun, saat berikutnya dia melihat pemandangan yang aneh, 2 bola cahaya cian yang memantul membentuk busur di udara, dan kemudian mereka bertabrakan satu sama lain. Dengan puff lembut, kedua bola cahaya cian itu pecah hampir bersamaan. Detik berikutnya, ribuan lampu hijau meledak tiba-tiba, menutupi seluruh ruang di depan Wu Bingji hampir seketika. Wu Bingji mengecilkan kepalanya tanpa sadar, dan dia mendengar serangkaian suara, pupu, terus-menerus berdering di perisai esnya. Tidak ada banyak dampak, tetapi dia segera merasakan sengatan di tubuhnya. Dia melangkah mundur tanpa sadar, dan pada saat yang sama mengumpulkan perlindungan elemen es dengan seluruh kekuatannya, menunggu sampai rangkaian suara, pupu, menghilang. Dia melihat dengan hati-hati dan tidak bisa menahan napas. 3 perisai es di depannya telah menjadi penuh dengan lubang, tetapi mereka tidak runtuh dengan aneh. Dan dia terus-menerus kesemutan, dan pakaian di tubuhnya menjadi pakaian robek. Bab 147, Ibu dan Anak Mengejar Jiwa Mereka. Jika bukan karena kekuatan pertahanan tubuh elemen esnya yang kuat, aku khawatir dia akan menjadi saringan sekarang. Ini,
Ini adalah teknik senjata tersembunyi. Hati Wu Bingji sudah penuh kejutan yang kuat saat ini, dan dia kaku di tempat untuk sementara waktu, dan dia bahkan tidak bisa bereaksi. Tang San sudah datang kepadanya, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Dia sengaja merendahkan suaranya. Wu Bingji menatapnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, bagaimana kamu melakukannya?" "Kamu," Tang San tersenyum, "kontrol. Tentu saja itu adalah kontrol elemen. Tanyakan saja apakah kamu baik. Ini terlalu kuat, 30 meter, masih ada kekuatan seperti itu. Teknik senjata tersembunyi peri macam apa kamu?" Wu Bingji menatap Tang San dengan mulut kering. Untuk sementara, matanya penuh kemegahan. "Pergi, kembali dan katakan." Tang San menarik Wu Bingji kembali ke kediamannya. Penampilan Wu Bingji saat ini terlalu aneh untuk dilihat oleh orang lain. Kembali ke kamar Wu Bingji, Tang San menutup pintu, lalu menoleh dan tersenyum pada Wu Bingji, dan berkata, "Ini adalah teknik senjata tersembunyi yang baru saja saya teliti bulan ini. Tapi biarkan saya menggunakannya, senjata tersembunyi ini teknik tidak selalu memberikan efek maksimal. Karena elemen angin saya tidak terlalu cocok. Tetapi ketika saya menemukannya, sudah terlambat. Saat itu, saya pikir, jika Anda datang untuk menggunakannya, kekuatannya pasti bukan sama. Cepat bicarakan, apa triknya di sini?" Wu Bingji bertanya dengan tidak sabar. Tang San berkata, "Teknik senjata tersembunyi saya disebut nyali ibu mertua. Anda lihat bahwa 2 bola cahaya saya tidak. Itu adalah nyali ibu. Tapi kekuatan sebenarnya tersembunyi di nyali ibu. Ingat bahwa saya mengatakan kepada Anda bahwa ketika Anda dapat mengompres kerucut es menjadi jarum es, serangan jarak jauh Anda akan sangat meningkat, dan Anda dapat menembus berbagai pertahanan yang kuat. Bahkan ketangguhan fisik monster mungkin tidak dapat melawan hidup. Yah, aku bisa menggunakan jarum Bing sekarang, dengan daya tembus yang sangat kuat." Wu Bingji berkata dengan penuh semangat. Ini adalah pencapaian terbesarnya baru-baru ini, dan mengendalikan proses pemadatan elemen es menjadi jarum es sangat membantu untuk keseluruhan kultivasi dan pengalaman elemen esnya. Karena itu, dia benar-benar diyakinkan oleh Tang San. Tang San berkata, "Empedu pengejaran jiwa anak ibu saya didasarkan pada jarum es. Dengan kata lain, ada sejumlah besar jarum es yang tersembunyi di dalam empedu itu. Saya tidak memiliki kendali elemen es, jadi saya menyembunyikannya. Di antaranya adalah jarum angin. Tapi bagaimana kekuatan jarum angin bisa dibandingkan dengan jarum es? Seberapa kuat penetrasi jarum es? Apalagi begitu jarum es menembus tubuh musuh, selama kekuatan mental Anda dapat dihubungkan, jarum es yang telah dikompresi dengan kuat oleh Anda dapat meledak, menyebabkan kerusakan sekunder. Pikirkan tentang kekuatannya." Ketika Wu Bingji mendengarnya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Apakah mungkin untuk melakukan ini? "Maksud Anda menggunakan cangkang elemen es untuk menutupi sejumlah besar jarum es, dan kemudian membuangnya dengan tangan. Bertabrakan satu sama lain dan meletus di kejauhan. Ini, bagaimana mungkin?" Begitu dia selesai mengucapkan kalimat terakhir, dia ingat bahwa keluarga dari trio Tang baru saja melakukannya. Melihat ke belakang sekarang, memang demikian. Apalagi yang tidak mungkin jika mereka sudah melakukannya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Kakak, jangan khawatir. Tentu saja ada trik untuk ini. Biarkan saya memberitahu Anda perlahan. Elemen es Anda jauh lebih kuat daripada elemen angin saya, jadi dalam proses menampilkannya, ini pasti jauh lebih sulit daripada saya. Pengetahuan unik ini akan membutuhkan waktu lama untuk Anda praktikkan, tetapi selama Anda mengikuti metode yang saya ajarkan selangkah demi selangkah, saya yakin Anda akan dapat menggunakannya secara bebas dalam waktu dekat. Jika Anda berlatih hal ini dengan baik, apakah mungkin untuk membunuh monster tingkat 6 dalam hitungan detik?" Wu Bingji berkedip, dan dia sedikit menghitung kekuatan jarum esnya. Bisakah kandung kemih meledak dapat mempercepat jarum es di dalam? Dan apakah itu percepatan kekuatan ledakan? Tang San mengangguk, dan berkata, "Tentu saja, itu tergantung pada penggunaan teknik ledakan es. Ini juga berbeda dari elemen angin. Tapi aku sudah memikirkannya untukmu. Mari kita ambil sedikit demi sedikit." Mulut Wu Bingji berkedut, "Tapi, kamu tidak bisa melewati level guru. Bagaimana kamu bisa bekerja di Kericho Lege? Kamu terlalu muda." Tentu saja dia tahu bahwa Tang San tidak belajar sendiri teknik senjata tersembunyi ajaib ini, maksud dari anak ini telah dikatakan sebelumnya. Tang San berkata,
Guru Wali Kota, saya akan menemukan jalan sendiri. Anda dapat menemukan cara bagi saya untuk masuk, dan Anda perlu cara termudah agar para guru setuju. Wu Bingji tersenyum pahit, kamu selalu tidak terduga. Saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan kali ini. Anda membiarkan saya memikirkannya, dan saya akan memberitahu Anda besok. Oke, jangan khawatir, aku percaya pada kakak senior. Lalu aku akan mengajarimu teknik dasar mengejar jiwa anak dan ibu hari ini. Kamu mulai dari ini, mari kita lakukan selangkah demi selangkah, kata Tang San datar. Dia tidak bermaksud menunggu Wu Bingji membantunya menyelesaikan sesuatu sebelum mengajarinya. Oke, Wu Bingji tidak sopan, dia sangat tertarik dengan teknik senjata tersembunyi Tang San. Tang San berkata, ingat panah ayun tangan yang saya ajarkan kepada Anda. Kemudian kita akan mulai dengan versi panah ayun tangan yang disempurnakan. Ini juga merupakan dasar dari keberanian putra dan ibu. Versi yang disempurnakan dari panah tangan. Wu Bingji berkata dengan rasa ingin tahu. Tang San mengangguk, dan berkata, seberapa jauh Anda bisa menjaga jarak ketika Anda menggunakan panah lempar untuk melemparkan jarum es? Wu Bingji berpikir sejenak dan berkata, dalam jarak 30 meter, kekuatannya tidak membusuk. Setelah 30 meter, kekuatannya akan berkurang secara bertahap, dan elemen es yang terkompresi akan menjadi tidak stabil. Menembus musuh dalam jarak 30 meter. Tubuh, aku punya kesempatan untuk meledak. Tang San mengangguk, dan berkata, lalu, panah tangan versi yang disempurnakan yang saya ajarkan kepada Anda dapat meningkatkan jarak ini setidaknya 20 meter. Itu juga akan meledak lebih mudah. Bagaimana melakukannya? Mata Wu Bingji berbinar. Ini adalah cara yang lebih baik baginya untuk belajar dan cara yang lebih realistis untuk meningkatkan kekuatannya. Tang San berkata, ini untuk menggunakan efek teknik ledakan es. Kami akan menambahkan manik es di belakang jarum es. Tidak bisakah kamu mengendalikannya dalam jarak 30 meter? Lalu ketika jaraknya 30 meter atau dekat dengan jarak ini, itu akan meledak. Manik es. Biarkan kekuatan ledakan manik es mendorong jarum es untuk mencapai efek percepatan sekunder, yang akan membuat gaya penusuk jarum es lebih kuat. Meskipun ini mungkin tidak dapat meledakkan es jarum lagi, jarum es terkompresi itu sendiri tidak stabil, setelah menyentuh tubuh musuh, atau menusuk tubuh musuh, sangat mungkin untuk meledak sendiri, tergantung pada tingkat kompresi. Wu Bingji tertegun, dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Bagaimana memastikan bahwa energi yang dihasilkan oleh butiran es akan mendorong ke depan setelah ledakan? Dia segera menyadari masalahnya. Tang San terkekeh dan berkata, inilah tekniknya. Jika Anda membungkus lingkaran es di luar manik-manik es, itu semacam silinder, dengan manik-manik es di dalamnya, dan lingkaran cincin es di sekitarnya. Setelah meledak, tenaga hanya bisa dikeluarkan ke depan dan ke belakang. Kalau diblokir dari belakang, bukankah gaya ledaknya seperti mendorong ke depan? Anda tidak perlu membuangnya dulu, dan mencobanya di tanganmu. Secara alami, bahkan ekor jarum es dapat dibuat rata, seperti ekor kerucut es asli, sehingga dorongannya akan lebih langsung. Petik 2. Bisakah kamu melakukan ini? Wu Bingji memandang Tang San dengan kosong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu tumbuh. Ini adalah pengalaman 3 generasi. Tang San berpikir dalam hati. Awalnya senjata tersembunyi yang kuat yang terbuat dari logam, nyali pengejar jiwa dari anak ibu adalah yang terbaik di antara semua senjata tersembunyi yang bisa dibuat Tang San. Apa yang dia gunakan untuk menggunakan elemen angin sebelumnya adalah yang lebih baik. Selain itu, ketika menargetkan Wu Bingji, jarum angin di dalamnya belum digunakan dengan Feng Gang, jika tidak Wu Bingji tidak bisa menghentikannya. Bab 148-2 percepatan. Tidak diragukan lagi sulit untuk menggunakan teknik untuk mengejar jiwa putra dan ibu, dan kekuatan mental tingkat cair Tang San ditambah dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi. Tentu bukan tugas yang mudah bagi Wu Bingji untuk berlatih. Namun secara relatif, elemen es memang lebih mudah untuk dipraktikkan. Tang San tidak menipu Wu Bingji saat ini. Elemen es lebih stabil daripada elemen angin, dan dipadatkan, ditambah karakteristik ledakan es. Digunakan dengan baik, memang lebih mudah untuk ditampilkan. Tapi itu juga membutuhkan latihan langkah demi langkah. Metode Tang San untuk mempromosikan peluncuran kedua jarum es sampai batas tertentu dipinjam dari metode yang digunakan oleh senjata termal untuk meluncurkan rudal di masa lalu. Secara teori, itu sepenuhnya benar.
Dasar lingkaran es harus stabil, dan butiran es di dalamnya harus mandiri. Kemandirian ini berarti harus bisa meledak sendiri, bukan dengan alas lingkaran es. Kemudian jarum es di depan harus digabungkan erat dengan manik-manik es di belakang. Ekor jarum benar-benar konsisten dengan lingkaran es dan tidak ada celah. Dengan cara ini, ketika Anda meledak, semua dorongan dapat diterapkan sepenuhnya pada jarum es. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan bahwa kekuatan yang dikeluarkan dapat diblokir pada saat ledakan. Mundur, bisakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Tang San terus memberitahu Wu Bingji. Secara umum, saya mengerti. Wu Bingji mengangguk, dia sendiri sangat pintar, dan melalui deskripsi Tang San, dia sudah secara kasar memahami metodenya. Dengan cara ini, biarkan aku menutupinya untukmu. Kami tidak peduli dengan kekuatannya. Dengan cara ini kamu bisa melihat dengan jelas. Saat dia berkata, Tang San mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, jarum angin mengembun dari elemen angin. Secara bertahap terbentuk, dan kemudian bola angin kecil dipadatkan di belakang jarum angin, dan kemudian alasnya dipadatkan untuk menutupi bola angin di bagian ekor. Elemen angin di bagian ekor jarum angin mengembang untuk memblokir celah di dasar elemen angin. Kamu optimis, kata Tang San sambil meledakkan topan, dengan jarum angin di depan dikeluarkan. Jarum angin menusuk langsung ke dinding, meninggalkan penyok di dinding. Tang San menggunakan elemen angin dengan baik, tetapi prinsipnya sepenuhnya ditunjukkan di depan Wu Bingji. Lakukan lagi. Tang San menyatukan kembali jarum angin dengan pendorong, jari-jarinya keluar, dan jarum angin melesat keluar. Saat terbang 3 meter, ekornya berkedip dengan cahaya biru, dan bola angin internal meledak. Angin jarum, yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dipercepat untuk kedua kalinya di bawah dorongan ledakan cahaya biru, dan melesat keluar seperti hantu. Itu masih menembak di dinding, tapi kali ini langsung menembus lubang kecil di dalamnya, dinding. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam, dan menjadi jelas sekarang bahwa Tang San menggunakan fakta untuk membuktikan kepadanya kelayakan dorongan kedua. Dan dia sangat percaya diri dengan jarum es yang dia tekan. Jarum es itu sendiri sangat menembus. Jika jarum es sendiri dapat menyelesaikan akselerasi kedua, maka kekuatannya pasti tidak sebanding dengan jarum angin barusan. Akselerasi kedua seperti itu jelas merupakan teknik senjata tersembunyi yang benar-benar baru, belum lagi keberanian putra dan ibu. Bayangkan jika ada banyak jarum es yang tersembunyi di keping es meledak dan mendorong jarum es, dan jarum es mendorong kecepatan ledakan untuk kedua kalinya, betapa mengerikan daya tembusnya, dan jarak yang bisa digunakan menjadi lebih jauh. Jarum es menembus tubuh musuh, dan jika elemen es dihitung dengan benar, dapat meledak di tubuh lawan. Wu Bingji bermimpi, matanya sudah berapi-api, dan mulutnya mengeluarkan air liur. Jika benda ini berhasil digunakan, betapa kuatnya itu, aku tidak bisa membayangkannya. Tang San, ini. Tang San tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku, teknik ini lebih cocok untukmu, kakak. Kamu pertama kali berlatih versi jarum es yang disempurnakan ini, dan kami bahkan akan berlatih langkah selanjutnya. Tidak sulit bagimu untuk mengumpulkan satu, tetapi untuk menjadi cukup cepat tergantung pada kendali Anda terhadap elemen es. Anda memiliki berkah dari tubuh elemen es, dan saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk berhasil. Semakin pendek waktu untuk mengembun, semakin banyak jumlahnya dari kental, itu berarti Anda semakin kuat efektivitas tempur. Ya, Wu Bingji mengangguk berulang kali. Dia tidak ingin menggunakan nyali putra dan ibu sekarang, dia hanya berharap dia bisa berlatih kemajuan kedua ini terlebih dahulu. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa di kantin nanti. Tang San sangat yakin untuk membujuk Zhang Haoxuan. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan tahu rahasianya. Dia hanya perlu memberitahu Zhang Haoxuan bahwa dia ingin pergi ke Kericol Lege untuk mengamati kemampuan berbagai monster dan menemukan garis keturunan yang lebih cocok untuknya, dia untuk menyerap, Zhang Haoxuan. Saya harus setuju dengan dia untuk pergi. Bagaimanapun, dia telah membuktikan bahwa dia sangat protektif dan pemikirannya juga sangat matang. Dia mengajar Wu Bingji tidak hanya untuk bantuannya, tetapi juga sangat berharap bahwa kekuatan tim kecilnya dapat ditingkatkan lebih baik. Cheng Zicheng dan kampung halaman mereka memiliki teknik palu jubah yang kacau dan mereka harus berlatih lama sebelum mereka benar-benar dapat menguasainya. Adapun maskot, murid sihir ungu adalah yang paling efektif untuknya.
Wu Bingji memang sangat diberkati dalam mengendalikan kombinasi elemen. Membantunya memperkuat dalam hal ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Begitu Wu Bingji dari tingkat 6 menerobos ke tingkat 7, itu akan sangat berbeda. Dini hari berikutnya, Wu Bingji diam-diam menemukan Tang San dan menawarinya jalan. Jelas tidak mungkin bagi Tang San untuk menjadi sparring partner. Dia baru berusia 10 tahun, dan menjadi sparring partner di usia yang begitu muda, akan sangat bodoh untuk tidak dicurigai oleh monster. Tetapi jika Anda hanya ingin masuk Carry Chollege, itu berbeda. Selain sparring, Carry Chollege punya pekerjaan lain. Kota perguruan tinggi itu sendiri melayani Carry Chollege, dan seluruh kota dikelola oleh Zhang Haoxuan. Oleh karena itu, Tang San, guru wali kota, memiliki keputusan akhir tentang bagaimana memberikan layanan kepada Carry Chollege. Anda tidak bisa menjadi sparring partner, tidak apa-apa menjadi pembantu rumah tangga. Apakah kamu akan mengamati? Zhang Haoxuan melihat Tang San yang datang mencarinya pada siang hari. Yah, aku ingin mencari tahu apakah ada transformasi Dewa Iblis yang lebih cocok untukku. Kau tahu, aku sekarang tier 6 dan harus bisa mengintegrasikan kemampuan lain. Semakin kuat garis keturunan transformasi Dewa Iblis yang aku gabungkan, kekuatanku pasti akan lebih kuat. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan sedikit mengernyit, dan berkata, apakah Anda yakin dapat mengintegrasikan transformasi Dewa Iblis tingkat tinggi? Dia telah melihat Tang San menggabungkan transformasi Dewa Iblis, hampir semuanya adalah tingkat rendah. Tang San berkata, tidak hanya itu mungkin, tetapi juga dapat diubah. Dia tidak menyembunyikan Zhang Haoxuan. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan sudah mengetahui rahasia paling penting, beritahu dia lebih banyak, dan lebih baik bekerja sama dengannya. Apakah itu melalui indera ilahi sebelum atau melalui mata rubah langit? Tang San menegaskan bahwa guru ini masih bisa dipercaya. Kalau tidak, saya khawatir saya akan dibawa pergi oleh organisasi penebusan sejak lama, daripada tinggal di sini. Hah? Zhang Haoxuan menatapnya dengan heran. Ning, Tang San berteriak dengan suara rendah. Tubuh Zhang Haoxuan sedikit menegang, meskipun hanya sesaat, matanya melebar di saat berikutnya. Ini adalah... waktu telah berubah. Perubahan waktu di kampung halaman. Kamu, Zhang Haoxuan menatap Tang San dengan heran, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Tang San menyeringai, aku sudah lama bersama saudaraku di kampung halaman, dan aku mempelajarinya perlahan. Itu menggantikan teknik baju besi berat yang asli. Zhang Haoxuan menarik napas, perubahan waktu sudah menjadi level kedua dari darah Dewa Iblis. Ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh organisasi penebusan. Tang San dapat mempelajari bagaimana waktu berubah. Ini berarti dia juga dapat memiliki kemampuan tingkat tinggi. Tepat ketika dia terkejut, dia melihat bahwa cahaya oranye melintas di belakang Tang San, dan dua sayap cahaya telah terbentang di belakangnya, mendorong aliran udara, menyebabkan tubuhnya melayang. Jin Peng berubah. Bab 149, selesaikan. Zhang Haoxuan mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan Tang San telah menerima kekuatan magisnya dan berdiri di depannya lagi. Oleh karena itu, Akademi Carry juga harus memiliki perubahan iblis yang sangat kuat. Saya ingin melihatnya, jika saya dapat mempelajarinya. Anda tahu, kata Tang San dengan ekspresi kerinduan. Napas Zhang Haoxuan jelas menjadi sedikit berat, secara rasional memberitahu saya bahwa masalah ini harus dilaporkan ke organisasi, dan Anda harus dilindungi sebagai keberadaan yang paling penting. Apakah Anda tahu berapa banyak semua yang baru saja Anda lakukan telah menjungkirbalikkan dunia? Terutama menghancurkan dunia manusia kita. Tang San memandangnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Guru, saya telah memberi Anda metode kultivasi khusus. Bukan saya yang berharga, tetapi Suantian Baolu yang berharga. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Jadi, itu bahkan lebih penting untuk... Zhang Haoxuan memejamkan mata dan bergumam, tapi tahukah Anda, apa artinya begitu rahasia Anda terbongkar? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, saya sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Jika suatu hari saya benar-benar ditemukan secara tidak sengaja, kemudian, saya hanya akan menjadi individu, apakah itu dibunuh oleh mereka atau saya telah menilai diri sendiri dan tidak akan pernah mengungkapkan setengah dari catatan Suan Tianbao. Hanya Tuan dan murid kita yang tahu tentang ini. Tapi bagaimanapun juga, saya akan mencoba menyembunyikannya sebanyak mungkin, dan saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menyembunyikannya.
Bahkan jika saya mati 10 atau 100 tahun kemudian, ketika penebusan kita memiliki fondasi yang lebih mendasar, dan kemudian perlahan-lahan menumbuhkan cukup banyak orang kuat untuk keluar, Bao Lu Xuantian tidak akan terungkap. Jika tidak, kita manusia akan menjadi yang paling berbahaya. Zhang Haoxuan mengangguk diam-diam, karena inilah dia tidak melaporkan masalah catatan Xuantian Bao. Setelah dilaporkan, itu di luar kendalinya. Begitu organisasi memutuskan untuk mengizinkan lebih banyak orang biasa untuk belajar, hampir tidak mungkin untuk tidak mengeksposnya, dan itu pasti akan membawa umat manusia ke dalam bencana total. Kamu sangat pintar. Kamu sama sekali tidak seperti anak berusia 10 tahun. Kamu sangat dewasa. Tang San, tahukah kamu? Aku bahkan memikirkan apakah kamu adalah penyelamat yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Aku juga memikirkanmu. Apakah itu mata-mata yang dikirim oleh klan monster? Saya lebih suka yang pertama. Kemungkinan yang terakhir sangat kecil, karena bahkan di klan monster, keberadaan Anda adalah jenius teratas mutlak, dan klan monster tidak Anda harus mengambil risiko. Risiko ini, saya akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungi Anda, tetapi Anda juga harus berjanji kepada saya bahwa Anda harus melindungi diri sendiri. Anda sangat penting bagi seluruh umat manusia, kata Zhang Haoxuan dengan serius. Jangan khawatir, aku minta maaf atas hidupku. Lagi pula, aku telah mati 2 kali. Tang San diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan, aku akan bekerja sama denganmu. Kamu dapat mengamati, tetapi kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Guru wali kota menyelesaikannya. Tang San tidak tahu bagaimana Zhang Haoxuan memberitahu guru lain, tetapi dia dengan cepat menerima pemberitahuan Wu Bingji. Dia bisa bekerja di Carry Chol Lege. Bekerja 3 hari seminggu, isi pekerjaannya sangat sederhana. Menyapu halaman benar-benar menyapu halaman. Pembersih di Carry Chol Lege, 4 hari yang tersisa secara alami akan kembali ke Akademi Penebusan untuk belajar dan berlatih. Selama periode tersebut, jika ada pengalaman tempur yang sebenarnya, pekerjaan menyapu halaman akan diatur untuk diambil alih oleh orang lain. Tidak diragukan lagi, pengaturan yang diberikan Zhang Haoxuan kepadanya sangat komprehensif. Baru-baru ini, tidak ada rencana untuk pergi keluar untuk mencari pengalaman. Semua siswa Akademi Penebusan dibagi menjadi 3 kelompok untuk pergi mencari pengalaman. Periode waktu terbaru adalah curah hujan dan ringkasan, dan konseling khusus disediakan untuk masalah mereka masing-masing. Tang San juga sangat mengenali metode ini. Setelah presipitasi, terus berlatih dan ulangi siklus, yang merupakan cara terbaik. Meskipun Tang San telah tumbuh jauh lebih tinggi, tingginya hanya sekitar 1,5 meter ketika dia berusia 10 tahun. Di depan klan monster besar, itu hanya hal kecil. Seragam kota perguruan tinggi adalah seragam kerja mereka di Carry Chol Lege. Setelah mengatur semuanya, pada pagi ketiga atas permintaan Tang San, dia mengikuti Zhang Haoxuan dan akhirnya memasuki perguruan tinggi No. 1 kota Carry. Sebagai anggota staf, tentu saja Anda tidak bisa pergi ke pintu depan. Carry Chol Lege memiliki pintu halaman belakang kecil ke arah kota perguruan tinggi, dan semua anggota staf memasuki halaman belakang untuk bekerja melalui pintu halaman belakang kecil ini. Berjalan ke pintu kecil, Tang San bisa merasakan suasana di sini seolah-olah sedikit lebih serius. Apalagi aura langit dan bumi sedikit lebih kuat dari luar. Xiao Tang, kamu harus ingat bahwa Carry Chol Lege memiliki status yang sangat tinggi di seluruh kota Carry. Tidak hanya anak-anak bangsawan top di kota Carry yang belajar di sini, tetapi bahkan anak-anak dari banyak klan besar lainnya juga datang untuk belajar di sini. Ya, ada banyak orang kuat di sini, dan tidak sedikit yang di atas level dewa. Karena itu, ketika bekerja, Anda harus berhati-hati, mengerti? Zhang Haoxuan berbisik. Tentu saja Tang San tahu apa yang dia katakan pada dirinya sendiri, tetapi dia mengangguk berulang kali. Carry Chol Lege sangat besar, dibagi menjadi 3 area besar. Area pertama adalah area pengajaran, termasuk gedung pengajaran utama. Ada total 6 gedung pengajaran dengan ukuran berbeda, masing-masing untuk pengajaran yang berbeda. Area kedua adalah ruang tamu, mahasiswa Carry Chol Lege biasanya tinggal di kampus. Anda perlu mengambil cuti untuk meninggalkan sekolah. Ada 3 hari libur sebulan sekali. Sekarang Tang San ingat bahwa ketika dia bertemu Mei Gongzi sebelumnya, dia sangat beruntung. Saat itulah dia kembali ke toko teh susu untuk membantu setelah liburan. Area ketiga disebut area pelatihan,
dan dibagi menjadi beberapa tempat pelatihan yang berbeda, cocok untuk siswa yang berbeda untuk berlatih. Toko-toko kelas atas di dalam akademi juga berada di area pelatihan. Fungsinya seharusnya mirip dengan toko kecil di Salvation Academy. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ada lebih banyak hal baik di sini. Pembagian 3 bidang utama sederhana dan jelas. Area tempat Tang San datang bekerja bertanggung jawab atas pembersihan sekitar 10.000 meter persegi ruang terbuka di depan gedung pengajaran utama di area pengajaran. Itu harus dibersihkan 2 kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Kemudian akan dibersihkan seminggu sekali. Membersihkannya relatif mudah, dan membersihkannya lebih melelahkan. Zhang Haoxuan membawa Tang San ke belakang hutan di dalam Kerichol Lege. Ada deretan rumah rendah di sini. Diblokir oleh hutan di depan, itu benar-benar tidak terlihat dari depan. Zhang Haoxuan berjalan ke kamar rendah dan mengetuk salah satu pintu. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua dengan pinggang sedikit berjongkok keluar. Paman Mao. Zhang Haoxuan tersenyum sopan. Wali kota ada di sini, mari kita duduk di dalam. Pria tua bernama Paman Mao berkata sambil tersenyum. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan melakukannya. Ini adalah anak yang saya katakan kepada Anda. Saya dapat menyusahkan Anda untuk mengatur pekerjaan untuknya, dan saya akan kembali dulu. Namanya Tang San, dan Anda bisa memanggilnya Xiao Tang. Xiao Tang, datang menemui Paman Mao. Kakek Mao, halo. Tang San maju 2 langkah, memberi hormat dengan hormat. Kamu tidak perlu memanggilku kakek, panggil saja aku Tuan Mao. Kamu tidak dapat memiliki kerabat di sini. Mengerti? Paman Mao melihat ke atas dan ke bawah Tang San beberapa kali. Melihat ketidakpedulian di matanya, Tang San mengangguk dengan tergesa-gesa. Saya mengerti Tuan Mao. Tuan Mao berkata kepada Zhang Haoxuan, kalau begitu kamu pergi bekerja, anak ini akan diserahkan kepadaku. Selama dia tetap berdiri dan berjanji akan baik-baik saja. Zhang Haoxuan mengangguk, kalau begitu menyusahkanmu. Xiao Tang, Tuan Mao telah bekerja di Kerichol Lege selama beberapa dekade, dan dia sangat akrab dengan tempat ini. Kamu harus mendengarkan instruksi Tuan Mao dan kamu akan berada di kota setiap hari setelahnya, kamu pulang kerja. Ya, terima kasih wali kota. Zhang Haoxuan pergi, dan Tuan Mao berkata dengan dingin, ikut denganku. Bab 150, menyapu Xiao Tang. Tang San mengikutinya ke dalam rumah rendah, tata letak di dalam rumah sangat sederhana, dengan sapu dan ember ditumpuk di satu sisi, dan di sisi lain ada meja dan beberapa bangku yang sepertinya bisa pecah sewaktu-waktu. Mao tua duduk di bangku, memandang Tang San, dan berkata, kamu harus tahu tempat apa ini. Mampu bekerja di akademi berarti kamu telah disetujui oleh wali kota. Kemudian, kamu bekerja di sini. Kamu harus patuhi aturan. Aturan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk semua orang di kota kita. Meskipun di akademi, mereka ditahan oleh staf kita, tetapi jika itu benar-benar diprovokasi, waktu kematian kita akan tiba. Anda tidak hanya akan mati, Anda juga akan mempengaruhi semua orang. Ya, Tang San setuju. Mao tua dengan ringan berkata, ingat, jangan bicara, perlakukan dirimu bodoh saat bekerja, tundukkan kepalamu, jangan lihat. Jangan lihat, jangan dengarkan, jangan bicara, bagaimana Anda ingin memikirkan saya di hati Anda tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah, jangan membuat masalah untuk saya, dan jangan membuat masalah untuk semua orang. Jika Anda melakukan ini, Anda akan dapat bekerja di sini, jika tidak, Anda akan pergi. Awalnya saya tidak mau menerimanya. Lagi pula, Anda terlalu muda untuk masuk akal. Tapi wali kota berjanji bahwa Anda masih bisa melakukannya. Kemudian Anda bisa menunjukkannya kepada saya. Ya, mendengar nasihat Mao, Tang San tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Dia adalah seorang pria dari 3 generasi, mantan Raja Dewa, yang ditegur, itu adalah pengalaman yang aneh. Tentu saja dia tidak akan marah pada Mao Lao, dia juga mengerti arti kata-kata lelaki tua itu, semuanya demi para pengikut manusia di kota perguruan tinggi. Dalam masyarakat seperti benua peri, tidak ada yang salah dengan dia melakukan ini, atau dengan kata lain, itu sebenarnya pilihan yang sangat tepat baginya untuk melakukannya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempatmu bekerja. Mulai hari ini akan bekerja. Saat ini, Mao memintanya untuk mengambil peralatan dan membawanya keluar dari rumah rendah.
Gedung pengajaran utama Kerry College adalah gedung yang sangat megah dengan ketinggian lebih dari 50 meter, tetapi hanya gedung utama berlantai 5, yang dapat dilihat dengan jelas bahkan di kota kampus. Saat ini ada lebih dari 1.000 siswa di Kerry College, dibagi menjadi 6 kelas untuk mengajar. Tidak ada batasan waktu khusus untuk setiap kelas, dan Anda harus lulus penilaian dari kelas sebelumnya sebelum Anda dapat memasuki kelas berikutnya untuk terus berlatih. Penilaian dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dengan kata lain, jika Anda cukup kuat, hanya butuh 3 tahun untuk lulus dari sini. Tetapi jika Anda tidak mampu, maka Anda bahkan tidak ingin lulus seumur hidup. Oleh karena itu, tidak semua mahasiswa dapat lulus dari Kerry College. Ruang terbuka di depan gedung pengajaran utama besar dan kosong, tanahnya terbuat dari batu dan halus dan bersih. Batu-batu itu disatukan menjadi berbagai pola. Yang paling penting adalah 10 klan kuat dari klan monster. Tidak mungkin melihat jejak klan roh di sini. Mao Tua menunjukkan area yang perlu dibersihkan. Ingat, jangan pintar ketika kamu bekerja di sini. Tidak peduli apa dewa iblismu, jangan menggunakannya saat kamu bekerja. Pertahankan bentuk manusia dan bersih. Bekerja dengan mantap. Siang, ketika saya kembali ke tempat makan kami, saya akan terus bekerja di sore hari. Secara umum, pembersihan adalah 2 kali sehari, tetapi selain 2 ini, jika Anda melihat tempat yang kotor, Anda harus membersihkannya tepat waktu. Setelah penjelasan, Tuan Mao memberi isyarat bahwa Tang San bisa mulai. Tang San mulai membersihkan sepanjang tepi alun-alun, sementara Tuan Mao mengawasi. Tentu saja Tang San tahu bahwa dia akan mengawasi dirinya sendiri, untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan stabil. Dia datang ke sini untuk bekerja, tentu saja, bukan untuk menghasilkan uang dari pekerjaan, tetapi untuk dapat melihat putranya yang cantik, membersihkan dengan cepat, dan selalu menjaga frekuensi yang stabil. Old mau menonton sebentar, dan dia cukup puas dengan penampilan Tang San. Setidaknya dari tingkah lakunya terlihat bahwa ini bukanlah anak yang tidak sabaran. Setelah setengah jam, Mao Tua pergi. Tang San membersihkan dirinya sendiri secara perlahan di sini. Faktanya, meskipun bekerja di sini agak membosankan, bagi Tang San, membosankan bukanlah apa-apa. Yang mengejutkan, aura langit dan bumi di sini sangat kaya, seharusnya metode pembentukan yang digunakan di Akademi Kerry untuk meningkatkan aura langit dan bumi. Sambil menyapu lantai, dia diam-diam mengoperasikan seni surga yang dalam, menyerap energi spiritual ini dan memberi nutrisi pada tubuhnya, yang dianggap sebagai cara kultivasi. Dia tidak terburu-buru sama sekali, hanya menyapu lantai perlahan menyerap energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi di udara untuk menyehatkan tubuhnya, dan menjalankan kekuatan misterius. Sejak mengambil Long Jingguo, tubuhnya telah berubah secara signifikan, dan Gong Xuantian juga sengaja mulai melunakkan tubuhnya, bukannya sengaja membuat dirinya kurus untuk menutupi dirinya. Suatu pagi dihabiskan dengan pembersihan seperti itu, ketika Mao Lao kembali lagi, dia melihat alun-alun yang bersih dan hampir tak bernoda. Apa yang saya lihat adalah Tang San sedang membersihkan sampah yang telah dia bersihkan. Sudah waktunya makan, lama sekali. Mao Lao menatap anak di depannya dengan heran. Tang San menyeka sedikit keringat di dahinya dan tersenyum, saya juga membersihkan beberapa daun jatuh dan gulma di semak-semak. Itu selalu dilakukan. Baiklah, ayo makan. Makanan akademi seragam, setidaknya untuk staf mereka. Tang San terbiasa minum teh dan nasi, dan itu pasti jauh lebih buruk daripada di akademi. Sebelum datang, Zhang Haoxuan telah mengingatkannya bahwa dia bisa membawa makanannya sendiri, tetapi Tang San tidak. Itu terlalu mencolok apa yang dipikirkan orang-orang di pekerjaan yang sama. Selama makan, Mao tidak berbicara, dan Tang San juga tidak berbicara. Setelah makan, dia diam-diam membersihkan peralatan makan. Kemudian dia duduk di sudut dan bermeditasi tanpa suara. Setelah beristirahat selama sekitar 2 jam, Tang San mengambil sapu dan alat pembersih lagi dan pergi ke alun-alun gedung pengajaran utama untuk melanjutkan pembersihan. Mao Tua sepertinya menyetujui kebiasaannya yang tidak banyak bicara, dan matanya menjadi jauh lebih lembut ketika dia menatapnya di sore hari. Dulu, pekerjaan ini dilakukan secara alami oleh seseorang, jika hanya membersihkan, 2 jam akan cukup, di sore hari, hanya 1 jam pembersihan sederhana akan cukup. Semua pekerjaan ini tidak terlalu melelahkan. Tapi Tang San membersihkan selama hampir 4 jam di pagi hari,
dan pergi ke sana setelah hanya istirahat 2 jam di siang hari. Ini membuat perasaan pertama Mao Tua bahwa anak ini masih sangat rajin. Bagaimana dia tahu bahwa Tang San hanya menghabiskan lebih banyak waktu di alun-alun sehingga dia bisa melihat seseorang? Dia tidak melihatnya pagi ini. Di alun-alun gedung pengajaran utama, sangat sedikit siswa dari ras monster yang akan muncul. Mungkin karena itu hanya fasad. Kadang-kadang, saya bisa melihat beberapa siswa dari klan monster, dan itu hanya lewat. Tang San tidak terburu-buru, dia hanya perlu tahu bahwa Mei Gongzi belajar di sini, dia akan selalu bertemu dengannya. Tidak peduli seberapa besar kampusnya, itu hanya area yang dilingkari. Setelah seharian bekerja bersih-bersih, ketika Mao Lao datang untuk memeriksa lagi di malam hari, ada perasaan bahwa seluruh alun-alun telah diperbarui sepenuhnya. Bahkan noda kecil di tanah hilang, dan pembersihannya sangat bersih dan rapi. Terutama tanaman hijau di sekitar alun-alun telah dipangkas begitu saja, yang terlihat seperti perasaan yang harmonis. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, roh bela diri utama yang digunakan adalah rumput perak biru, yang kemudian berevolusi menjadi kaisar perak biru, yang merupakan raja tanaman. Ia memiliki afinitas alami dan kuat terhadap tanaman. Oleh karena itu ia memilih Sapphire Fin untuk ditempelkan pada merek keenamnya. Ia berharap melalui promosi Sapphire Fin, setelah berangsur-angsur menjadi lebih kuat, ia dapat menggunakan beberapa kemampuan sebelumnya. Ini adalah orang-orang yang paling dia kenal.